Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,67% ke angka 7.134. Dan di video ini saya coba menganalisa bagaimana potensi saham GoTo serta rumor masuknya perusahaan TikTok. Apakah untuk teman-teman sudah punya masih bisa di hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan update pergerakan dari saham GoTo yang hari ini naik 3% lebih ke angka 95. Jika kita perhatikan, GoTo sebelumnya sudah mulai bangkit dari downtrendnya, sempat naik di atas kedua garis EMA dan menyentuh harga 110. Dan malah sempat naik menyentuh 115. Tapi candle pada saat menyentuh 110 ini, candle tidak oke, masih terbentuk candle merah, dan saat ini GoTo gagal bertahan di atas harga 100 dan sudah turun bawah garis EMA 150 yang saat ini di angka 99. Dan jika kita lihat candle hari ini menurut saya menarik, ada shadow ke bawah lumayan panjang, ini masih candle hijau sehingga ada potensi saya lihat untuk mencoba rebound kembali. Dan secara tren walaupun satu minggu terakhir ini GoTo turun lumayan dalam, secara tren menurut saya ini masih belum terkonfirmasi mulai downtrend karena GoTo masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini masih berupa support di sekitar 85. Dan menurut saya selama GoTo masih kuat berada di atas 85, secara pergerakan GoTo masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi untuk rebound dan melanjutkan kenaikan kembali. Jadi untuk teman-teman saat ini sudah berhasil dapat saham GoTo di bawah harga 70 atau di bawah harga 80, menurut saya saat ini masih bisa di hold dengan trailing stop di garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, ini juga menurut saya masih bisa coba pantau saham GoTo untuk buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai angka 88 untuk coba entry di sekitar daerah support ini. Dan dari kemarin-kemarin memang keluar pemberitaan atau rumor bahwa TikTok mulai merapat ke Tokopedia. Dan jika kita baca artikel berita ini dengan judul TikTok merapat, mereka tancap gas perbesar taruhan saham GoTo. Jadi memang sejumlah pihak memperbesar taruhan di saham GoTo usai ada rumor TikTok mencapai kesepakatan dengan GoTo, Gojek, Tokopedia. Dan bisa kita baca sekilas, di tengah sengatan sentimen merapatnya TikTok, dua investor institusi pemegang saham GoTo terpantau getol melakukan aksi borong atau akumulasi. Yang pertama adalah BlackRock, terpantau pada Selasa tanggal 5 ini masih melakukan akumulasi. Selain BlackRock masih ada perusahaan UBS AG yang juga melakukan manuver yang sama seperti saham GoTo. Dan sekarang kita coba lihat broker summary hari ini. Hari ini jika kita pantau GoTo masih naik 3%, ini terpantau masih ada akumulasi. Walaupun memang terlihat di sini sepertinya ada distribusi, tapi apabila teman-teman pakai net, ini masih ada akumulasi. Sedangkan memang asing terpantau satu minggu terakhir atau 4 hari terakhir ini keluar dengan jumlah lumayan besar dari saham GoTo. Tapi jika kita lihat tanggal 30 dan tanggal 1 sebenarnya asing sudah masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk GoTo, apabila teman-teman sudah punya, menurut saya masih layak untuk di hold karena ada sentimen ini. Menurut saya GoTo masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 100. Harga 100 dan garis EMA 150 ini menurut saya penentu. Apabila berhasil break, GoTo berpotensi untuk mulai uptrend kembali. Tapi jika kita pantau besok GoTo mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 150 dan angka 100 ternyata gagal, maka GoTo masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang besok atau satu minggu ke depan baru mau coba entry saham GoTo, menurut saya saat ini paling aman wait and see. Karena harga saat ini lebih dekat dengan resisten. Apabila teman-teman entry di sekitar resisten dan ternyata GoTo gagal break, maka GoTo masih ada potensi untuk melemah. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya, saat ini masih layak untuk di hold selama masih kuat di garis EMA 50. Nah sekarang saya akan coba analisa saham-saham teknologi lainnya. EMTK bisa kita lihat sebelumnya juga mulai membaik secara tren, berhasil naik di atas garis EMA 50 karena sentimen masuk ke indeks MSCI. Setelah sentimen ini bisa kita lihat EMTK terus naik, tapi saat ini jika kita perhatikan masih mencoba untuk break 650 tapi masih gagal. Jadi sama seperti posisi sini bulan Oktober sempat naik di atas garis EMA 50 tapi mencoba untuk break ternyata gagal dan malah turun kembali bawah garis EMA 50. Jadi walaupun dari awal November MTK naik sangat tinggi dari sekitar 490 sampai sekitar 650, ini belum terkonfirmasi uptrend. Karena memang saat ini masih berada bawah garis EMA 150 yang saat ini harga 685. Memang cara pergerakan ini sudah mulai ada perbaikan, sudah mulai terbentuk high low.
Tapi 1 minggu terakhir jika kita lihat setelah gagal break garis resisten 650, MTK masih terus turun dan hari ini malah sempat menyentuh garis EMA 50 di harga 595. Tapi masih ditutup di harga 605, jadi masih berada di atas harga 600 yang berupa support untuk MTK saat ini. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun, ini terpantau masih ada distribusi. Asing juga terpantau 1 minggu terakhir ini masih terus distribusi saham MTK. Jadi untuk MTK, apabila teman-teman ingin coba pantau, menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 600. Jadi wait and see dulu. Tunggu MTK kembali terkoreksi mengetes target harga ini. Apabila pada saat mengetes masih bisa bertanda rebound, mulai terbentuk candle hijau, baru coba ikut entry. Dan apabila dapat di sekitar daerah support ini, pertimbangkan untuk take profit apabila terpantau MTK masih kesulitan untuk melewati 650. Atau teman-teman hold saja terus selama support EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di garis EMA 150. Selanjutnya saham Bukalapak juga jika kita perhatikan 1 minggu ini kembali melemah. Jadi saham Bukalapak cara pergerakan masih sideways, saat ini turun tepat di support psikologisnya di harga 200. Harga 200 jika kita perhatikan memang dari Oktober masih kuat menahan penurunan dari saham Bukalapak. Dari bulan Mei juga bisa kita lihat mengetes 200, Bukalapak masih bisa bertahan. Tapi jika kita perhatikan di sini setiap kali mengetes 200 bisa bertahan, tapi setiap kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, Bukalapak selalu gagal dan kembali melemah. Sehingga cara pergerakan masih sideways. Dan bisa kita perhatikan di sini penurunan 1% lebih ini jika kita pantau ini juga masih ada distribusi. Asing juga sama, ini masih distribusi saham Bukalapak. Jadi untuk Bukalapak saat ini memang berada tepat di support psikologis 200, tapi harus diperhatikan penurunan hari ini candlenya lumayan solid plus ada distribusi. Jadi harus hati-hati apabila Bukalapak terkonfirmasi break harga 200, cara pergerakan Bukalapak akan berpotensi lanjut downtrend dan harga 200 akan berubah menjadi resisten kuat untuk Bukalapak ke depannya. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Bukalapak di harga atas, bisa pertimbangkan cut loss apabila memang terkonfirmasi Bukalapak gagal bertahan di 200. Karena apabila gagal bertahan, Bukalapak lanjut turun dan saya lihat berpotensi menuju sekitar 188 sampai 190 untuk target penurunan berikutnya. Jadi untuk yang ingin coba spekulatif buy, bisa coba pantau saham Bukalapak. Apabila masih bisa bertahan di 200, bisa coba entry di swing trade dengan target jangka pendek di 210 sampai garis EMA 50. Tapi ingat apabila teman-teman spekulatif buy harus sangat disiplin karena siapa gerakan ini masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Dan berikutnya saham MTDL juga jika kita perhatikan sebelumnya juga naik sangat tinggi, saya berhasil bertahan dan rebound dari 470, sempat naik di atas kedua garis EMA, tapi untuk MTDL mencoba naik di atas 565 ternyata gagal, dan saat ini secara pergerakan sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend kembali. Jadi saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi resisten di 525, tapi garis EMA 50 sampai saat ini masih berupa support di harga 520. Walaupun hari ini turun di bawah 520, ini belum terkonfirmasi break. Dan di bawahnya masih ada support psikologis di harga 500. Tapi ingat walaupun bisa bertahan di 500, cara pergerakan MTDL masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi walaupun berhasil rebound, tapi terpantau masih kesulitan untuk naik kembali di atas garis EMA 150, MTDL masih berpotensi untuk lanjut turun. Dan jika kita perhatikan di sini, penurunan 1% lebih ini juga ini masih ada distribusi, asing juga masih melakukan distribusi. Jadi untuk MTDL saya lihat masih ada potensi 1 minggu ke depan untuk kembali turun mengetes harga 500. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, masih bisa coba tunggu di 500 untuk trading jangka pendek atau swing trade. Dan sebaiknya jangan entry apabila MTDL terkonfirmasi turun di bawah 500. Karena apabila turun di bawah 500, cara pergerakan MTDL berpotensi kembali turun ke 480 sampai 470. Dan cara pergerakan akan lanjut downtrend untuk tren jangka menengahnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.